wabarakatuh. Oke, monggo sebelum kita mulai seperti biasa, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Al-Fatihah liridha'illahi ta'ala wa bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bima'unati jami'il ulama'il amilin jami'i masyayikhina min jam'iyatina nahdlatil ulama ila hadratil syekh Hasyim Asy'ari wa ila hadrati Rasulullah Bisri Syamsuri ila musannifi hadzal kitab min kitabi wasiyatul Mustafa nafa'anallahu bi ulumihi fid dharain amin. Sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل وفضله على جميع العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى وعدام النفع بعلومه في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Suara kula kedengeran nggih Bu nggih? Nggih, alhamdulillah. Ngapunten niki wau ada gangguan teknis sedikit niki. Alhamdulillah di sore hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala kita dianugerahkan maunah, taufik dan hidayah sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan ngabuburit ala jamaah atau ala PCINU Taiwan Ranting Kaohsiung. Mudah-mudahan terus istiqomah kita lakukan dan mudah-mudahan semua kegiatan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan yang makbula di sisinya. Wa qala al-musannif faslun fid du'a wal istighfar wal Qur'an wasairil azkar. Faslun ini adalah sebuah pasal fid du'ai yang menerangkan masalah doa, wal istighfar dan istighfar, wal Qur'an dan Al-Qur'an, wasairil azkar dan semua atau beberapa zikir-zikir. Qala alaihi salatu wassalam, dawuh sapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Aliyu, hai Ali, alaika biddu'a, tetapkanlah atasmu biddu'a dengan doa, bainal azani di antara azan wal iqamati dan iqamat. Fa innahu karena sesungguhnya hu apa itu hu yaitu doa bainal azan wal iqamat itu la yuraddu tidak tertolak. Ya Aliyu, hai Ali, idza da'auta apabila engkau berdoa, fabsut yadaka maka tinggikan atau angkatlah tanganmu,
khad wa sadrik, jadi sejajar dengan apa? Di atas dada. Wala tarfa'ha, dan janganlah mengangkat sapa ahad akan tangannya itu fauqa ra'sika, di atas kepalamu. Wa tusyiru ilallah, dan berisyarat ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyampaikan doa itu bisababatikal yumna, dengan jemari kita yang kanan. Ya Ali, hai Ali, la tajhar, janganlah engkau keraskan suaramu, biqiraatika, dengan qiraatmu atau bacaanmu, wala biduaika, dan juga wala biduaika, dan tidak dengan doamu, haitsu yusallin nas, sekiranya yusalli, sedang melaksanakan salat, annasu, fa inna dzalika, karena sesungguhnya dzalika, hal yang demikian itu, yaitu tajhar bi qiraatika sama tajhar bi du'aik itu, yufsidu salatahum, ya, artinya bisa merusak salat mereka. Ya Ali, hai Ali, man dzakarallah, barang siapa yang berzikir kepada Allah qoblal fajr, sebelum fajar, wa qobla tulu'i syamsi, dan sebelum tuluknya matahari, wa qobla gurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari, istahyallahu ayyudzibahu binnar. Istahyallah, ya, maka Allah akan malu, ya, ayyu'adzibahu, untuk memberikan azab kepadanya, binari, dengan nar, dengan neraka. Nah, dalam hari ini kita akan melanjutkan fasal selanjutnya, yaitu fasal fid du'a wal istighfar wal Qur'an wasairil azkar, yaitu pasal yang menerangkan masalah berdoa, membaca istighfar, Al-Qur'an, dan beberapa zikir-zikir yang lain. Niki didengarkan nggih? Mudah-mudahan sambil masak-masak kan jemaah niki. Niki di PCI nopo di tempat di rumah masing-masing niki Bunda niki. Oh nggih. Siap. Jadi yang pertama nggih, nasihat Kanjeng Nabi nggih di hari ini, qala alaihi salatu wassalam, nasihat Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Oh di PCI, berbagi takjil kayaknya Bunda Sukini niki. Nggih, siap. Oh nggih, alhamdulillah. Nggih, salam ke komandan semuanya niki ke. Nggih. Ya Ali, hai Ali, alaika bid du'a. Nah, niki nasihat yang pertama nggih di hari ini khusus masalah doa. Jadi Rasulullah menasihati Sayyidina Ali, ya Ali, alaika bid du'a. Hei Ali, Kanjeng Nabi, alaika bid du'a. Tetapkanlah atasmu untuk berdoa. Bainal azan wal iqomat, di antara azan dan iqomat. Nah, biasanya kan kita aplikasinya niku kalau yang laki-laki niku ketika sela-sela azan, ya, mau azan pertama khotib itu, kemudian atau sela-sela khutbah niku kan, karena memang salah satu syarat daripada ijabahnya sebuah doa itu kan selain orang yang berdoa itu, dan faktor yang lain adalah saatul doa atau saatul istijabah lah. Jadi salah satu saatul istijabah minat doa itu adalah bainal azan wal iqomat, di antara azan dan iqomat. Fa innahu la yuraddu, katanya ke Kanjeng Nabi, karena sesungguhnya doa di antara azan dan iqomat itu insyaallah tidak akan tertolak. Nah, kenapa kok demikian? Nah, niku gampang-gampang saja kita jawabnya. Ketika azan itu Allah sejatinya sedang memanggil hambanya untuk sholat, untuk menuju kemenangan. Hayya 'alas shalah, gitu kan. Hayya 'alal falah, kan ngoten. Nah, jadi ketika
misal logika manusia mawon, kalau misalkan kita ditimbali tiang atau kita sedang memanggil orang, kemudian ada dua orang kan, ada orang yang cepat merespon panggilan kita dan ada orang yang tidak cepat meresponnya. Justru pastinya orang yang cepat merespon panggilan niku yang akan diberikan perhatian lebih, atau apa yang dimintanya itu akan cepat dikabulkan. Lah maka dawuh Kanjeng Nabi, ya Ali alaika bidu'a bainal azan wal iqamat. Ali gitu. Istiqomah tetapkanlah kebiasaan berdoa bainal azan wal iqamat, itu jaluk nang Gusti Allah antara sela-sela azan dan iqamat. Karena ketika azan sejatinya Allah memanggil, mengundang kita para kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat gitu kan. Hayya 'alas shalah gitu kan. Hayya 'alal falah. Nah, kan kita diundang. Nah, kita saja kalau diundang cepat merespon, mesti yang mengundang akan segera mengabulkan apa yang kita minta. Nah, makanya kan kalau misalkan ketika hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah lama, lah ibaratnya kan kita menyepelekan panggilan. Ibaratnya dipanggil orang tua, "Duk," atau dipanggil suami misalkan, "Sayang," atau gimana dipanggilnya, "Umi," apa, "Zaujati," atau gimana kan dipanggilnya. Nah, kalau lama direspon panggilan mesti nanti ketika direspon agak telat, nah respon baliknya niku akan berbeda. Tetapi begitu dipanggil langsung kita duduk wudhu, langsung sholat sunnah, langsung jaluk maring Gusti Allah. Nah, insya Allah itulah la yuraddu. Nah, ini rahasianya. Jadi nggak sembarangan. Masa sih antara azan dan iqamat la yuraddu lagi? Karena ketika azan hakikatnya Allah sedang memanggil kita, maka ketika kita dipanggil kita segera badiru bis salat, badiru bid doa, segera salat, segera berdoa, jaluk maring Gusti Allah. Ya Ali, hai Ali, idza da'auta, ya, apabila engkau berdoa, ini adab tata caranya berdoa, ini wasiat Kanjeng Nabi dumateng Sayyidina Ali. Fabsut yadaka, ya, maka angkatlah tanganmu, ya, sejajar dengan dada kan, diangkat begini kan. Nah, kemudian wala tarfa'uha fawqa ra'sika, jangan diangkat di atas kepala, mungkin begini di atas kepala gitu kan. Nah, kemudian wa tusyiru ilallah bisababatikal yumna, dan nah ada juga biasanya kan kita lihat orang-orang soleh habib-habib kalau berdoa niku beliau menggunakan isyarah dengan tangan kanannya digini-ginikan kan. Ada yang begini modelnya kan. Nah, itu ada ini kan, menggunakan isyarat lah, ya, berisyarat ya. Ada yang tata caranya seperti itu. Nah, kemudian ya Ali la tajhar bi qiraatik, ya. Hai Ali, janganlah engkau keraskan bacaan Al-Qur'anmu. Wala bidu'aik, atau bacaan doamu. Haitsu yusalliyan nasu, ya, sekiranya ada orang yang sholat, ya. Nah, maka ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bahwa ketika kita sedang membangun indahnya hablum minallah melalui sholat, melalui bacaan, melalui doa, itu juga kita tidak boleh menyepelekan hablum minan nas kita. Jadi bahkan ketika kita sholat, ketika kita baca Quran, ketika kita berdoa, kalau kok bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca, doa yang kita panjatkan keras suaranya niku akan mengganggu orang lain, itu tidak diperkenankan oleh Kanjeng Nabi. Jadi ini menunjukkan bahwa hablum minallah dan hablum minan nas itu harus seimbang. Bahkan ketika kita sedang membangun hablum minallah melalui bacaan Al-Quran yang kita bangun, doa yang kita munajatkan, sholat yang kita lakukan, itu jangan kerasnya bacaan kita atau doa yang kita panjatkan itu mengganggu orang lain, itu nggak boleh.
Artinya nggak boleh di sini. Jadi harus imbang, harus selalu imbang hablum minallah dan hablum minan nas ini. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya, artinya kerasnya bacaan dan kerasnya doa yang kita baca ketika ada orang lain sholat niku, itu yufsidu sholatahum, itu bisa merusak sholat mereka. Nah ini kan artinya ketika kita berhablum minallah pun kita diperintahkan untuk melihat kondisi di sekitar kita mengganggu apa tidak. Artinya apakah mengganggu atau enggak bacaan kerasnya. Kayak misalkan di sekarang kan di bulan Ramadan biasanya kalau di desa-desa kita baca mungkin sampai jam segini. Niku kalau misalkan masyarakat sekitar terganggu ya harus kita pertimbangkan lagi. Nah, kalau belum ada kesepakatan antar seluruh masyarakat. Biasanya kan baca Quran sampai tengah malam. Nah, tapi kalau di desa biasanya sampai jam berapa gitu kan. Enggak. Tapi kalau terganggu, nah perlu kita perhatikan lagi. Jadi intinya tidak bisa kita berbuat baik kepada Allah itu tapi kita menyakiti orang lain. Jadi Allah itu enggak berkenan kalau misalkan kita sebagai hamba Allah niku berbuat baik kepada Allah, artinya beribadah, membangun hablum minallah kita, tetapi kita tidak sadar ketika kita membangun hablum minallah kita itu ada orang lain yang tersakiti. Di Allah tidak memperkenankan itu. Ya Ali la tajhar bi qiraatik, wahai Ali jangan keraskan bacaan suaramu, bacaan Al-Qur'anmu itu dan doa yang kau munajatkan itu. Haitsu yusalliyan nas, sekiranya ada orang yang sedang sholat kan fi'il mudhari' ma'nal hali wal istiqbal kan, sekiranya ada orang yang sedang sholat, walaupun pada halnya sama-sama baik yang kita lakukan. Kita sedang membaca Al-Quran baik, yang sholat baik, tadarrus dengan suara keras baik, tetapi kalau semua masyarakat merasa terganggu ya kita harus evaluasi diri, karena Allah nggak berkenan kita membangun hablum minallah yang baik tetapi ada orang lain yang tersakiti, nggak berkenan. Nah, tetapi kalau ada alasan syiar beda lagi. Okay? Nah, haitsu yusallan nas fa inna dzalika yufsidu sholatahu. Kemudian ya Ali man dzakarallahu qablal fajar wa qabla tulu'i syams. Jadi hai Ali, barang siapa yang berzikir kepada Allah, zikirnya ya terserah la ilaha illallah atau zikir-zikir yang sudah waridah ya, yang sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi dan para mursyid. Qoblal fajr, sebelum fajar. Berarti sebelum fajar niku ya sebelum subuh kan. Wa qabla tulu'i syamsi, dan sebelum tuluknya syamsi, sebelum terbitnya matahari ya mungkin setelah sholat subuh niki maksudnya, berarti setelah sholat subuh kan. Jadi setelah sholat subuh nggak langsung berangkat atau pindah dari tempat sholatnya. Wa qabla gurubiha, dan sebelum gurubnya. Nah seperti sekarang ini. Nah makanya kan kalau zikir itu macam misalkan contoh sajalah kita zikir lisan la ilaha illallah subhanallah astaghfirullah subhanallah alhamdulillah atau istighfar dan lain-lain, itu zikir. Tetapi mutolaah ilmu, membaca ilmunya Allah ya, itu kalau kita niat lillahi ta'ala, itu juga zikirnya para pelajar, zikirnya para santri. Jadi enggak hanya mungkin la ilaha illallah, kita la ilaha illallah sallallahu alaihi Muhammad, belajar membaca kitab niku nggih, atau membaca ilmunya Allah yang lain itu kalau kita niat liridha'illahi ta'ala ya niku juga bagian dari zikir. Nah makanya kan kadang ada ulama, ada sing zikirnya yang kuat, ada yai juga zikirnya apa nggih ngulang ngaji niku zikirnya beliau, baca kitab niku zikirnya beliau. Nah atau yang ahlul Quran, dras Quran itu zikirnya beliau. Nah jadi banyak ya, baca ilmunya Allah niku nggih zikir juga, itu kan Rabbana ma khalaqta hadza batila kan, subhanaka faqina adzaban nar. Nah niku. Nah kemudian jadi barang siapa yang berzikir qoblal fajar, sebelum fajar. Nah ini artinya sebelum fajar kan mungkin ya beberapa menit sebelum waktu subuh nikulah kan. Artinya kan ini kebiasaan orang-orang soleh. Wa qabla tulu'i syamsi, dan sebelum tuluknya
syamsi, artinya sebelum habis waktu subuh lah, ya, sebelum masuk waktu apa niku salat sebelum masuk salat waktu duha niku, salat isyraq nih. Wa qabla gurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari seperti sekarang ini. Jadi kan sungguh apa indah lah kebiasaan orang-orang soleh niki sebelum fajar. Artinya kan kalau fajar itu kan kalau kita lihat di dalam dunia tata surya niku kan salah satu sumber energi kehidupan itu adalah matahari. Jadi sebelum matahari terbit dimulai dengan zikir gitu kan. Nah, sebelum matahari fajar, kemudian sebelum matahari terbit, nah, kemudian sebelum gurubnya ya ditutup dengan zikir lagi. Nah, niku kan hasaba qabla an tuhasib. Nah, istahyallahu ayyu'adzibahu binnar. Jadi ya kira-kira di sini bahasanya niku Allah itu akan malu lah kira-kira mau mengazab orang yang punya kebiasaan istiqomah yang mudawamah. Nggih. Zikir sebelum fajar, zikir sebelum tulu'us syams gitu kan. Zikir sebelum gurubnya matahari ini Allah akan malu untuk mengazabnya dengan api neraka. Nah, biasanya kan dulu di pondok-pondok kalau subuh kita baca rotib bisa baca niku niku wirdul latif gitu kan. Kemudian nanti setelah maghrib sebelum fajar gitu kan. Nah, itu ya ini dasarnya kan. Nah, jadi wasiat Nabi Muhammad ke Sayyidina Ali niki yang mendasarinya. Kemudian ya Ali, hai Ali ya, idza sholaita, apabila engkau sholat ya, artinya apabila engkau telah selesai sholat. Nah, kemudian faq'ud makanaka. Nah, maka duduklah di tempat sholatmu hatta tatlu'us syamsu, sehingga ya tuluknya matahari. Sehingga tuluknya matahari. Fa innallah, karena sesungguhnya Gusti Allah niku yaktubu ya, menulis ya oleh Allah liman yajlisu, bagi orang yang duduk makanahu di tempat sholatnya itu hajjatan wa umrotan. Ini seperti haji dan umroh kan. Au itqa raqabatin, atau memerdekakan raqabah atau hamba. Au shadaqata alfi dinarin fisabilillah, atau sodakoh 1000 dinar di jalan Allah. Nah, jadi ini adalah dalil. Jadi ini menjadi dalil bagi wiritan ba'da sholat. Jadi ini menjadi dalil wiritan ba'da sholat apapun. Lebih-lebih di sini yang disebutkan itu adalah sholat ba'da subuh gitu. Ya Ali, hai Ali, dahulunya Kanjeng Nabi, idza sholaita, apabila engkau selesai sholat tadi, kalau kamu selesai sholat subuh ini kan, faq'ud makanaka, maka kamu jangan berpindah dulu dari tempat dudukmu atau tempat sholatmu itu. Selesai sholat itu jangan langsung habis sholat lantas jalan gitu kan. Jadi setelah selesai sholat itu jangan langsung lari gitu kan langsung terburu-buru pergi, sehingga tatla'us syams, sehingga tuluknya matahari. Nah, sehingga tuluknya matahari artinya paling tidak biasanya kan ya paling tidak lah kalau biasa sampai jam 6 baru kemudian kita berpindah gitu kan. Jam 6 itu apa jam 6, kalau biasanya di Malang dulu jam 6.15 niku sudah mau masuk waktu duha dan waktu waktu isyraq ya, waktu sholat isyraq itu. Nah, itu pahalanya besar sekali kan. Nah, karena orang-orang yang artinya tahan ketika selesai sholat subuh paling tidak nunggu sampai jam 6.15 kemudian dilanjutkan sholat isyraq, sholat duha, kemudian langsung berkegiatan niku ya. Fa innallah, maka sungguhnya Allah yaktubu ya, dia menulis. Nah, artinya akan ditulis orang-orang yang jadi menunggunya itu, tapi cangkroan bukan engkau enggak pindah nonton YouTube gitu kan, atau misalkan ya paling tidak lah di sana itu ya dia membaca Quran, atau orang-orang yang punya istiqomah sholawatan ya sholawatan, misalkan ya
istighfar, sholawat nariyah atau apa kan, atau sholawat munjiyat, atau mungkin ada yang punya sholawat dalail gitu kan, atau yang lain-lain kan. Nah jadi menunggu cangkruan lah, artinya pakut itu ya cangkruan sholawat, cangkruan istighfar gitu kan, atau tasbih, tahlil, tahmid dan macam-macam setelah sholat subuh niku sampai tuluknya syamsi itu ya, sampai tuluknya matahari ya, kira-kira maksudnya kan di sini ya masuk waktu isyraq dan waktu duha ya, 6.5. Kalau di sini jam berapa ya, mungkin jam 6 lebih lah, artinya sudah kelihatan matahari itu. Nah begitu masuk waktu duha, waktu isyraq, nah kita sholat isyraq, sholat duha, terus kemudian istighfar 7 kali, sholawat nariyah, sholawat apa kan kami, sholawat nariyah, kemudian sholat duha. Nah itu katanya Kanjeng Nabi, fa innallah. Nah ini maka Allah ya, artinya iza itu pertanyaan, nah jawabnya itu adalah fa. Iza sholaita, kalau, ini istilahnya iza itu pertanyaan iza dzarf ya, iza syarat lah. Nah maka menjawab fa inna, maka jawaban dari iza itu fa innallah, maka sesungguhnya, itu sudah ditegaskan dengan nun harfu taukidin, maka sesungguhnya Allah, artinya bagi orang-orang yang sholaita setelah sholat subuh tidak langsung pergi, dia cangkroan tasbih, cangkroan sholawat, cangkroan Al-Quran untuk menunggu tuluknya srengenge niku, maka yaktubu, nah Allah akan menulis liman maring man yajlisu makanuhu, dengan cangkroan yang tadi disebutkan di atas itu, hajjatan wa umrotan, seperti pahalanya haji dan umroh. Jadi kan biasanya ayo siapa yang mau haji tiap hari, siapa yang mau haji dan umroh tiap hari, lah ini amalnya, kan? Jadi orang yang mau pahala haji dan umroh setiap hari, lah niki murahnya Gusti Allah. Maka setelah subuh niku mari kita cangkroan tasbih, cangkroan sholawat, cangkroan zikir, cangkroan Quran. Yang punya mungkin pernah ijazah Dalailul Khairat, cangkroan Dalailul Khairat, Al-Quran, cangkroan Al-Quran. Mari kita baca Fatihah nggih. Mudah-mudahan setelah kita membaca tadi niku, Allah Subhanahu wa taala ke depan memberikan kita istiqomahan cangkruan ba'da sholat subuh. Berat memang ya, artinya kadang ngantuk keturun tapi mungkin jamaah niki jarang, karena kalau lihat istiqomah sekali di lain niku mesti ada kegiatan pada subuh niku. Mau kita hadiah suratul Fatihah, kita baca suratul Fatihah dengan niat mudah-mudahan dengan kita baca wasiatnya Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali itu, kita punya keistiqomahan keistiqomahan cangkruan setelah subuh. Ngopo niku cangkruan? Cangkruan zikir, cangkruan tahlil, cangkruan tasbih, cangkruan tahmid dan macam-macam niku. Karena itu pahalanya pahala haji dan umroh. Bayangkan pahala haji dan umroh sejam mawon niku. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, jadi niku nggih. Jadi siapa yang mau pahala tiap hari, pahala haji dan umroh, kuncinya cangkruan. Nah, cangkruan ba'da sholat subuh sampai tuluknya srengenge. Cangkruan itu monggo diisi zikir, qiraatul Quran, qiraatus sholawat atau yang lain-lain. Ya sambil bersih-bersih, sambil beres-beres gitu kan. Nah niku. Nah jadi niku nggih. Nah selain pahala haji dan umroh, au itqa raqabah ya, itu sama pahalanya dengan memerdekakan seorang budak juga sa. Au shadaqata alfi dinar fisabilillah, atau sedekah 1000 dinar untuk jalan Allah ya, lillahi taala. Nah itu besar sekali, besar sekali pahalanya, dan insya Allah nanti di sisi kesehatan juga sangat bagus sekali kebiasaan niki kan. Artinya tidak fokus lah. Biasanya kalau sudah dimulai dengan bagus kan artinya gini,
Jadi kalau kita ingin satu hari itu berjalan bagus, ya kuntinya niku idza asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Paginya dimulai dengan bagus, maka dari pagi sampai sore menjelang terbenam matahari maka akan bagus. Jadi salah satu ciri cara kita mengontrol diri supaya apa yang kita lakukan sepanjang hari dalam hari-hari kita hidup niku, mulailah pagi kita dengan hal yang bagus, agar agar seluruh kegiatan yang kita lakukan mulai dari tuluknya syams sampai gurubnya kembali niku juga bagus. Niku banyak sekali hikmahnya niku. Kemudian ya Ali, hai Ali, man qala kulla yaumin, ya. Man qala barang siapa qala, ya, membaca kulla yaumin, ya, setiap hari, oke. Khamsata wa ishrina marrat, ya. Ini sebanyak 25 kali nggih. Khamsata wa ishrina marrat astaghfirullahal azim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi kan biasanya ketika sholat itu kan kita baca kan, astaghfirullahal azim li wali walidayya wa li astaghfirullahal azim li wali walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya, gitu kan. Wali jami'il muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, biasanya kan ada yang nambahkan begitu kan. Tapi apa istilahnya, kandungannya sama artinya. Astaghfirullahal azim li wali walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, itu dibaca. Dengan setelah ketika wiridan salat itu ya monggo 5 mungkin pokoknya sehari itu 25 kali. Astaghfirullahal azim li wali walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya, astaghfirullahal azim, ya. Astaghfirullahal azim. Nah, kata kita memohon ampun kepada Allah. Kemudian li, bagiku kan. Astaghfiru, ya Allah saya minta ampun, al azim kan. Li, bagiku, wali walidayya, dan untuk kedua orang tuaku. Wali jami'il muslimin, dan bagi seluruh orang muslim dan muslimat, mukminin dan mukminat, al ahya, ya, yang masih hidup, minhum dari mereka, wal amwat, dan yang sudah meninggal. Kata bahu, ya. Nah, maka menuliskan hu, ya, Allah min auliyaih. Nah, kata bahu, maka dia akan ditetapkan atau dimasukkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala min auliyaih, ya. Artinya menjadi golongannya para kekasih Allah. Jadi iki berarti kalau kepingin jadi wali itu, ya caranya itu istiqomah baca istighfar ini, Sayyidul Istighfar ini. Astaghfirullahal azim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, kira-kira ada apa di dalam bacaan niki kok orang yang istiqomah baca niki? Ini wasiat Nabi dumateng Sayyidina Ali sebanyak 25 kali dalam satu hari itu, kok bisa dimasukkan min auliyaih, ya. Jadi layak dimasukkan min auliyaih, ya, daripada golongan-golongan para wali-walinya Allah, para golongan-golongan kekasihnya Allah. Nah, jadi di sini niku, okay, jadi salah satu ciri para kekasih-kekasih Allah itu, okay, para jamaah semuanya, adalah dia itu tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Jadi bahkan di dalam istighfar, ya, jaluk pangapura dumateng Gusti Allah itu dia tidak hanya mengingat dirinya sendiri saja. Jadi enggak astaghfirullahal azim li, enggak hanya untuk dirinya saja, melainkan dia juga menyebutkan wali walidayya, wali jami'il muslimin, al muslimat, al mu'minin, al mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Jadi dia mintakan ampun semua orang. Jadi mulai dari orang tuanya, kemudian seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat,
baik yang ada di alam dunia ataupun yang sudah berpindah ke barzakh itu dimintakan ampun oleh orang yang membaca istighfar niki. Nah, jadi makanya karena dia itu artinya dengan saking mendawamkan istighfar niki, dia punya karakter, dia itu tidak hanya sibuk memikirkan kepentingannya diri sendiri. Jadi para kekasih-kekasih Allah itu, beliau itu tidak sibuk memikirkan kepentingan dirinya sendiri saja. Bukan berarti beliau meninggalkan kewajibannya terhadap keluarganya, bukan. Ya keluarganya juga tetap dicukupi, ditanggung. Artinya kebutuhan perekonomian segala macamnya ya tetap ditunaikan tanggung jawabnya sebagai apakah itu sebagai kepala keluarga ataupun sebagai seorang istri wali-waliyah niku. Jadi dia tidak egois niku. Nah, saking ketidak egoisannya niku, bahkan di istighfarnya saja dia tidak hanya mintakan ampun untuk dirinya sendiri niku, maka karena karakter niku dia layak menjadi bagian daripada aulia Allah atau para kekasih Allah niku. Nah, jadi niki amalan-amalan yang majlab niki yang bagus nih kan. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bahkan ada ditambahkan juga astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, itu lebih lengkap. Nah, jadi intinya bukan hanya bacaannya itu, tetapi sir dari bacaannya itu adalah kita sebagai seorang ibadur rahman atau hamba Allah itu tidak hanya mikirkan diri sendiri saja. Dalam istighfar itu ya kita bacakan. Nah, tapi percaya bahwa kita doakan orang lain itu ya sebenarnya kembalinya ke kita saja kan, melubernya ke kita mau. Kemudian ya Ali man qala kulla yaumin asyra marrat la ilaha illallah qabla kulli ahad. Hai Ali, barang siapa yang membaca kulla yaumin setiap harinya ya asyra marrat ya. Apa asyra marrat ya 10 kali la ilaha illallah qabla kulli ahad la ilaha illallah ba'da kulli ahad la ilaha illallah ya buqa rabbuna wa yabna kulli ahad lam yabqa malakun fis samawat illa astaghfarallah. Nah, ini intinya begini ini. Jadi orang yang yang zikir la ilaha illallah niku ya, lebih-lebih nanti mungkin dia berbaiat thariqah Qadri Naqsabandi. Nah, maka itu orang yang punya istiqomahan zikir la ilaha illallah niku, zikir Qadri Naqsabandi niku, nah niku insyaallah malaikat itu akan memintakan ampun kepadanya. Ya miftahul jannah ya la ilaha illallah. Salah satu kan di niku miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu ya la ilaha illallah. Ya bukan la ilaha illallah niku, maksudnya la ilaha illallah itu adalah ketauhidan yang ada di dalam hati kita niku, keimanan yang terpatri di dalam diri kita niku. Nah, miftahul jannah la ilaha illallah. Ya kuncinya surga niku ya la ilaha illallah. Oh, berarti kok buat kunci gantungannya la ilaha illallah nggih, bukan. Tetapi maknanya sirnya niku adalah keimanan kita ya dengan la ilaha illallah di dalam hati niku maksudnya. Ini ku harus. Nah, jadi niki banyak kan zikir-zikir sambil kita baca mawon. Nah, kemudian ya Ali man qala kulla yaumin, iki memang bab zikir nggih. Niki hal yang kalau kita istiqomahkan niki amalan-amalannya orang-orang soleh. Ya Ali, hai Ali man qala kulla yaumin Allahumma barik li. Hai Ali, barang siapa qala membaca kulla yaumin setiap harinya itu ya. Paling tidak sekali lah kan, atau dalam sholat kita baca niki kan.
Allahumma ya Allah barik li ya. Jadi paringi berkah li maring kulo gitu kan. Berkahkanlah li kepadaku, berkahilah untukku gitu kan. Fil mauti ya. Di dalam pada kematian gitu kan. Wa fi ma ba'dal maut, dan apa-apa ba'dal maut setelah maut, setelah meninggal. Lam yuhasibuhullah bima fa'alahu fid dunya, maka Allah tidak akan menghisabhu ya, menghisapnya Allah oleh Allah bima dengan apa fa'alahu yang dia kerjakan, maksudnya kan fid dunya di dunia. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, ini kan, nah coba ini waman kabbaro. Nah, waman kabbaro, dan barang siapa kabbaro bertakbir ya, mi'ata marrat ya, apa 100 marrat ya, 100 kali qabla syams, sebelum qabla syamsi ya, sebelum srengenge, wa mi'ata qablal ghurub, dan 100 sebelum ghurubnya srengenge, kataballahu lahu. Nah, maka Allah akan telah menuliskan oleh Allah lahu baginya, orang yang kabbaro mi'ata marrat itu, sawaba pahala mi'ata abidin ya, 100 orang yang ahli ibadah, wa mi'ata mujahidin, dan 100 orang yang jihad fisabilillah di jalan Allah. Niki mungkin menawi sampun guru kula diparingi informasi nggih, dikasih tahu. Nah, ini yang pertama nggih, ini ada doa yang sangat ampuh nih. Ya Ali, wasiat Kanjeng Nabi, man qala kulla yaumin ya, barang siapa yang membaca doa ini setiap hari lah, bang, tidak nih, sekali dalam sholat kita, Allahumma barik li fil maut ya. Nah, apa maksudnya kita meminta ya Allah barik li fil maut, berkahilah aku ya ketika aku akan meninggal, proses meninggal ini, proses naza gitu kan. Wa fi ma ba'dal maut, dan keberkahan setelah meninggal, setelah naza, setelah mati, setelah meninggal, setelah wafat. Nah, apa maksudnya barik li fil maut niku? Ya, barik li fil maut niku maksudnya adalah husnul khotimah. Nah, husnul khotimah. Jadi kan intinya kita niku yang kita cari di dunia itu kan hasanah fid dunya wal akhirah. Jadi di dunia kita hidupnya bagus gitu kan. Hubungan sosial kita dengan saudara-saudara kita niku bagus, sahih. Kemudian juga ketika nanti waktunya kita sowan ke Allah, dipanggil oleh Allah, itu husnul khotimah. Nggak ada artinya hubungan kita bagus, kemudian kita terkenal di dunia, tetapi kita matinya nggak husnul khotimah, niku ya sia-sia. Ya, tetapi lagi-lagi insya Allah akan memanggil kita sowan kepadanya niku nggih tergantung kebiasaan kita di dunia. Kalau kebiasaannya misalkan senang sholat sunnah, ya mungkin ketika sholat. Kalau senang deres Quran, mungkin ketika deres Quran. Kalau mungkin ketika nggak bagus, ya naudzubillah, mudah-mudahan nggak sampai seperti itu. Ya paling tidak ketika kita nazak niku, ya kita diberikan barik li fil maut, husnul khotimah. La ilaha illallah kita ucapkan dengan mudah, kita dalam tauhid, husnul khotimah. Nah niki makanya juga ketika di rumah sakit niku dulu pernah wonten cerita Yai Hamzawi niku, Yai Hamzawi Syakur Malang niku, roi suriahnya MUC NU Kota Malang. Beliau juga ngajar di Pondok Ainul Yakin Unisma kali Pondok UIN niku pernah cerita. Jadi ketika misal kita nonton keluarga masuk ke rumah sakit, misalkan nopo malih niki rumah sakitnya rumah sakit non muslim niku. Nah, ketika meninggal itu kita lihat. Kadang-kadang kan di ruangan niku ada dipasangkan semacam kayak salib niku. Nah, itu kan kalau orang yang nazak melihat niku lah bisa bahaya. Nah, paling tidak ketika misal kita punya orang-orang terkasih kita nazak, ya kita paling tidak bisa nuntun la ilaha illallahnya niku kan. Nah, jadi husnul khotimah niku. Di husnul khotimah niku sangat semua intinya kan apa yang kita lakukan selama kita di dunia ini adalah bagian daripada kebiasaan yang akan menuntun kita mengakhiri hidup kita di dunia niki husnul khotimah au imma husnul khotimah au su'ul khotimah kan niku. Jadi itu perlu kita niatkan.
kita kesini nggih, kita kuliah, berdagang, bekerja apapun, nah itu kita niatkan ibadah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu memberikan keberkahan nanti fil maut, husnul khotimah. Wa fima ba'dal maut, dan setelah meninggal. Lah setelah meninggal itu mudah-mudahan kita dijauhkan dari fitnah kubur. Maka kita tidur menunggu yaumul ba'ats, hari kebangkitan itu naum kal arus. Tidurnya seperti tidur pengantenan, kan gitu, indah sekali berarti kan. Kalau kita husnul khotimah fil maut wa husnul khotimah ba'dal maut, enak sudah, nggak ada yang nggak enak. Mudah-mudahan itu kita dapatkan, tetapi kita ya mudah-mudahan diberikan umur yang berkah dan panjang dalam ketaatan. Kemudian juga selain itu, lam yuhasibhullah bima fa'alahu. Nah, maka Allah tidak akan menghisap ya bima fa'alahu fid dunia, apa yang dia lakukan di dunia niku. Kemudian pripun sampun waman kabbaro, okay. Barang siapa yang kabbaro, takbir, tapi tidak sedikit-sedikit Allahu Akbar. Jangan sampai takbirnya dibuat membubarkan sesuatu, ya jangan ya. Seolah takbir itu dibuat nyapu ya, jangan. Sangat mulia lah kalimat takbir nih. Jadi itu istilahnya ada orang yang boros ya, takbirnya yang boros. Nah niki waman kabbaro, barang siapa yang bertakbir mi'ata marrot ya, 100 kali qabla syams ya, di sebelum tuluknya srengenge, wa mi'ata qoblal ghurub, dan 100 kali sebelum ghurubnya matahari, kataballahu lahu ya, maka Allah telah menetapkan lahu baginya sopo yang kabbaro mi'ata marrot qabla syams, mi'ata qoblal ghurub itu seperti mi'ata abidin wa mi'ata mujahidin fisabilillah. Jadi 100 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, no sing hu macam-macam kan modelnya kan. Allah kan. Nah, itu 100 kali sebelum tuluknya syams dan 100 kali sebelum ghurubnya syams ya. Maka bagi orang yang punya keistiqomahan seperti itu, maka itu setara dengan pahala 100 orang yang abid beribadah dan 100 orang yang jihad fisabilillah. Nah, jadi jangan kok jihad fisabilillah langsung ngebom. Ini kan bagaimana? Artinya sholatnya di masjid, matinya di gereja ngebom, ya, sangat sia-sia gitu kan. Jangan sampai kita ada yang terdoktrin begitu, niku sangat bahaya. Niki pripun apa belum masuk? Oh, 1 menit lagi, nggih. Dikumandangkan mawon, monggo dikumandangkan mawon. Nggih. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqil akmiturik. Wassalamualaikum. Terus lanjutkan dulu mawon, monggo. Niki di Facebooknya kula tutup.